Bagaimana sejarah Pancasila? Pancasila lahir melalui proses panjang yang melibatkan diskusi dan musyawarah para pendiri bangsa di BPU PKI yang dibentuk pada 29 April 1945. Dalam sidang pertama BPU PKI yaitu di 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno mengusulkan dasar negara Pancasila secara konsep lahir pada 1 Juni 1945 dalam pidato Soekarno. Rumusan awal Piagam Jakarta disusun Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Namun frasa terkait syariat Islam diubah pada 18 Agustus 1905 demi persatuan, menghasilkan rumusan Pancasila yang dikenal saat ini. Yang kedua, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi Pancasila. Jadi, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Adapun fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Kemudian membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, memberikan kemauan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Yang keempat, menerangi dan mengawasi keadaan, serta kritis kepada adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Yang kelima, sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan dan memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, ada pula makna ideologi Pancasila. Makna ideologi Pancasila dari ketetapan tersebut bahwa nilai-nilai yang tercantum dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Pancasila sebagai ideologi mempunyai makna sebagai berikut, yaitu yang pertama, nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggara bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama, oleh karena itu menjadi salah satu sarana pemersatu atau integrasi dalam masyarakat. Kemudian ada pula dimensi ideologi Pancasila. Ada 3, yaitu yang pertama dimensi realita, yang artinya nilai-nilai dasar yang tercantum di ideologi tersebut mencerminkan kenyataan hidup ada dalam masyarakat, di mana ideologi itu ada untuk pertama kalinya. Kemudian yang kedua dimensi idealis. Artinya kualitas ideologi yang tercantum dalam nilai dasar tersebut bisa memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik. Dan yang terakhir dimensi fleksibilitas, yang artinya kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Kemudian ada pula nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Bersifat objektif, makna dalam Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang 1945 dan berlaku secara terus-menerus. Berlaku subjektif, berkembang dari budaya dan pengalaman bangsa Indonesia sendiri. Kemudian poin C, nilai-nilai Pancasila akan dijelaskan oleh Rana. Nah, sekarang giliran saya. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Nilai-nilai Pancasila mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang merupakan dasar ideologi negara Indonesia dan pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Bintang melambangkan cahaya Tuhan yang menyinari bangsa Indonesia dan sebagai simbol-simbol agama yang telah diakui oleh negara Indonesia.
Kemudian sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk menghargai dan menyayangi bersama. Rantai melambangkan keterkaitan dan persatuan antar sesama manusia, serta generasi penerus yang saling bahu-membahu. Kemudian sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, mengajarkan kita untuk mencintai tanah air dan bersatu dalam keberagaman. Pohon beringin melambangkan tempat berteduh dan persatuan di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat serta kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan kita untuk musyawarah dan mengambil keputusan. Kepala banteng melambangkan hewan yang suka berkumpul dan menjunjung tinggi nilai gotong royong dan mencerminkan semangat musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Kemudian sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan kita untuk bersikap adil dan membantu sesama. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, dengan padi sebagai lambang makanan pokok dan kapas sebagai lambang sandang atau pakaian. Yang terakhir ada peran pendidikan dalam pelaksanaan Pancasila. A. Pendidikan sebagai sarana penanaman nilai Pancasila. Menurut Wahyudi tahun 2023 menyatakan bahwa pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai etika, tanggung jawab, keadilan, dan gotong royong. Guru berperan sebagai pendidik sekaligus teladan moral dalam proses pembelajaran. B. Implementasi nilai Pancasila di sekolah. Menurut Astuti dan Rahmawati tahun 2023, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan melalui mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Misalnya, musyawarah kelas mencerminkan nilai demokrasi, sedangkan kegiatan sosial siswa mencerminkan nilai keadilan sosial. C. Pendidikan Pancasila sebagai pencegah radikalisme. Menurut Nugroho tahun 2022 menekankan pentingnya pendidikan Pancasila dalam membangun karakter toleran dan cita damai sebagai upaya untuk menangkal radikalisme, dimulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Yang pertama, upacara bendera. Upacara bendera adalah kegiatan rutin di sekolah yang biasanya dilakukan setiap hari Senin atau pada hari-hari besar nasional. Saat upacara, siswa berdiri dengan tertib menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengibarkan bendera merah putih dan mendengarkan amanat pembina upacara. Nilai Pancasila yang ditanamkan. Yang pertama, persatuan Indonesia. Melatih rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa, dimulai dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa. Yang ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua peserta upacara diperlakukan setara tanpa perbedaan. Yang kedua, ada kegiatan pramuka. Pramuka atau Praja Muda Karana adalah organisasi kepanduan di sekolah yang mengajarkan keterampilan hidup, disiplin, kemandirian, dan jiwa sosial. Kegiatan pramuka biasanya meliputi perkemahan, pelatihan baris berbaris, survival, tali temali, dan gotong royong. Nilai Pancasila yang ditanamkan. Yang pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Melatih siswa saling membantu dan menghormati sesama. 2. Persatuan Indonesia. Membangun kerjasama tanpa membedakan suku atau agama. Yang ketiga, keadilan sosial. Membiasakan untuk berbagi tugas dan tanggung jawab secara adil dalam kelompok. Yang ketiga, ada kerja bakti. Kerja bakti biasanya berupa kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah seperti menyapu halaman, menanam pohon, membersihkan kelas, atau memperbaiki fasilitas umum. Nilai Pancasila yang ditanamkan dalam kerja bakti. Yang pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Melatih sikap
saling membantu dan memperlakukan semua orang dengan adil saat berbagi tugas. Yang kedua, persatuan Indonesia, menumbuhkan kebersamaan dan rasa persatuan antar siswa. Yang ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan tanggung jawab sosial dan keadilan dalam berbagai tugas serta hasil karya. Yang keempat, ada berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Berdoa adalah aktivitas spiritual yang biasa dilakukan sebelum memulai pelajaran atau kegiatan sekolah dan juga setelah selesai. Sekolah biasanya mengajarkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing siswa. Nilai Pancasila yang ditanamkan, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bahwa semua kegiatan harus dimulai dengan berserah kepada Tuhan serta menumbuhkan rasa religius. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai perbedaan cara berdoa antar agama. We have pledged as preamble to our Constitution the Pancasila. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sang-in, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut, yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Jumbi Kosakai atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Musakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pemirsa, hari lahir Pancasila merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa,
Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika.